Marilah kita membangun rumah yang aman penuh cinta, tempat tiap orang membuka hati dan belajar mengampuni. Dibangun atas harapan, iman dan rahmat Tuhan. Kasih-Nya runtuhkan pembedaan. Mari datang tiap orang, kau disambut di sini. Marilah kita membangun rumah yang mengindahkan semua. Harapan mereka diperhatikan dan kisahnya didengarkan. Dibangun di atas doa, tawa dan air mata. Gaulkan bersama dengan lantang. Mari datang tiap orang, kau disambut di sini. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari, dan anak-anak yang mengasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Di minggu ketiga bulan keluarga ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang berjudul, Mari kita membangun rumah. Berdasar dari Efesus pasal 2 ayat 21 dan 22. Demikian. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Dalam Efesus 2 ini Paulus menegaskan bahwa kita dahulu orang asing, tetapi kini menjadi keluarga Allah karena Kristus. Artinya, di dalam kasih Kristus tidak ada yang ditolak dan diabaikan. Jadi, keluarga Kristen dan gereja digambarkan bukan bangunan statis, tetapi bangunan hidup yang terus bertumbuh dalam kesatuan dan kasih. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di sini Paulus memakai istilah naos, artinya tempat suci di mana Allah hadir. Jadi keluarga Kristen bukan sekedar bagian dari institusi agama, tetapi tempat di mana kehadiran Allah berdiam melalui Roh-Nya. Seperti kesaksian pujian yang dinyanyikan oleh aktivis Jemaat GKI Kuitang, lagu yang berjudul Mari Kita Membangun Rumah. Lagu yang sering dinyanyikan dalam bulan keluarga ini mengajak kita semua untuk membangun rumah yang bukan hanya tempat tinggal, tetapi tempat di mana kasih Tuhan nyata, perbedaan diruntuhkan, dan setiap orang diterima. Bait pertama menyatakan, marilah kita membangun rumah yang aman, penuh cinta, tempat tiap orang membuka hati dan belajar mengampuni.
Rumah yang penuh kasih bukan berarti bebas dari konflik, tetapi ada kasih yang bersedia saling mengampuni. Lagu ini mengingatkan kasihnya meruntuhkan perbedaan. Artinya, rumah yang sejati menjadi ruang perjumpaan bagi perbedaan generasi, cara pandang, dan latar belakang. Selanjutnya, pujian ini menyatakan, marilah kita membangun rumah yang mengindahkan semua. Harapan mereka diperhatikan dan kisahnya didengarkan. Ada sebuah kesaksian salah satu anggota jemaat, seorang oma bernama Oma Hana, yang hidup bersama anak dan cucu-cucunya. Cucu-cucunya sering bercerita di meja makan tentang hal-hal sederhana. Suatu hari, seorang cucu berkata, Oma, aku senang kalau cerita sama Oma. Oma nggak pernah marah, tapi mau dengerin cerita aku. Itu membuat Oma Hana menangis. Ia berkata, Tuhan mengajar saya bahwa mendengarkan cucu-cucu bercerita adalah suatu pelayanan. Lagu ini menyatakan harapan mereka diperhatikan dan kisahnya didengarkan. Oh, indah sekali, saudara. Saudara-saudara, marilah kita membangun rumah bukan hanya dengan dinding dan batu, tetapi dengan kasih dan iman yang mempersatukan semua generasi. Sebab di dalam Kristus, rumah kita menjadi tempat kediaman Allah. Ketika kita menyanyikan lagu ini, kita berkata, mari datang tiap orang, kau disambut di sini. Itu bukan hanya undangan bagi orang luar, tapi juga panggilan bagi setiap anggota keluarga untuk saling menyambut kembali. Biarlah setiap rumah tangga menjadi miniatur kerajaan Allah, tempat kasih berdiam, harapan tumbuh, doa terucap, dan semua orang merasa diterima dan dikasihi. Bersediakah saudara melakukan firman Tuhan ini? Lakukanlah saja, itu sudah cukup. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami sebagai keluarga Kristen membangun rumah yang sejati, yaitu rumah yang dibangun dengan penuh kasih, iman, doa, pengampunan, dan menjadi tempat Allah hadir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Marilah